Makanya ada quotes yang terkenal juga dari Lao Tzu, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi apa-apa ada prosesnya. Kita kadang senang, kadang susah, kemudian kita jadi lebih bijaksana, kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain, macam-macam peristiwa dalam hidup, yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri. Kadang-kadang manusia yang terburu-buru, ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui, ingin cepat populer, terburu-buru semacam ini nanti jadi sumbernya kesulitan hidup, kesusahan hidup. Semua ada jadwalnya sendiri-sendiri. Sebagaimana kapan daun tumbuh, kapan dia gugur, kapan bunga mekar, kapan buah berbuah, dan seterusnya. Baik, kita mulai malam hari ini. Kita masih ada di sesi kepemimpinan. Jadi bulan ini kita banyak membahas tokoh-tokoh dengan nasihat-nasihatnya terhadap para pemimpin. Di minggu pertama kita bertemu gaya Aristoteles, di minggu kedua kita bertemu gayanya Machiavelli, minggu ketiga kemarin kita bertemu seorang ulama besar, Al-Mawardi. Dan malam ini kita angkat seorang tokoh dari tradisi filsafat timur, dari tradisi filsafat Tiongkok, yaitu Lao Tzu. Atau kadang-kadang juga dibaca Lao Tse, kadang-kadang juga dibaca Lao Zi. Monggo saja cara membacanya. Beliau ini dipandang sebagai founding father-nya aliran filsafat, atau ada yang menyebut juga semacam agama namanya Tao. Cuma malam hari ini kita tidak membahas ajaran-ajaran utamanya. Dulu kita pernah membahas beliau ini di sesi Taoisme. Silahkan teman-teman yang tertarik, apa sih beliau ini, gagasan-gagasan, ciri-cirinya macam-macam, silahkan dibuka lagi rekamannya yang tentang Taoisme. Beliau ini sebenarnya riwayat hidupnya agak misterius karena jauh. Beliau dari sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi beliau dilahirkan di provinsi Honan, ibu kotanya Loyang. Nama sebenarnya Lao Tzu ini nama julukan, panggilan. Lao Tzu itu kalau diartikan letterlek artinya guru tua. Ada yang bilang nama asli beliau sebenarnya Li Er. Li ini nama keluarga, nama beliau sendiri Er. Kemudian juga ada yang menyebut beliau juga punya nama lain, yaitu Lao Chun. Kadang-kadang disebut Taisang Lao Chun atau Taisang Yuan Huangdi, atau kadang juga disebut Lao Tan. Itu nama-nama beliau. Beliau ini hidup di zaman kerajaan Zhou, zaman Cina kuno. Jabatan beliau adalah ini jabatan unik, saya tidak tahu hari ini apa enggak. Itu kalau terjemahan letterleknya sejarawan. Tapi ada cerita beliau ini antara lain tugasnya adalah ada di perpustakaan istana. Kemudian selain mengurusi buku-buku, naskah-naskah, beliau ini juga punya kompetensi bidang semacam astrologi, kemudian kitab suci, dan yang sejenis itu. Jadi itu expertise-nya awalnya beliau, karir awalnya. Tapi nanti ada cerita belakangan saat beliau berusia sekitar 90 tahun, beliau ini merasa situasinya sudah merosot. Banyak orang tidak bermoral, zamannya sudah zaman rusak-rusakan, zaman kacau, tidak karu-karuan. Akhirnya beliau mundur dari pekerjaannya, ada cerita, terus beliau pergi ke barat. Ini unik ya, istilah pergi ke barat ini ada kesan khusus mungkin dalam dunia tradisi filsafat timur. Karena
Kita ngertinya timur itu kan tempat terbitnya matahari, fajar pengetahuan, dan macam-macam. Banyak cerita tentang pergi ke barat. Teman-teman mungkin masih ingat ya cerita Sun Gokong itu yang mengambil kitab suci pergi ke barat. Hari ini banyak di antara kita juga yang belajar, menimba ilmu, ambisi, bercita-cita, cari ilmu dengan cara pergi ke barat. Karena hari ini universitas-universitas besar unggulan internasional itu ada di barat. Monggo teman-teman yang tertarik coba diteliti tentang timur dan barat ini. Nah beliau ini jalan ke barat sampai ke satu lembah namanya Lembah Hankau. Lembah Hankau ini mungkin daerah sekitar Tibet. Nah, di gerbangnya Lembah Hankau itu beliau ketemu penjaga gerbang namanya Yinsi. Yinsi ini sangat kenal Lao Tzu dengan segala kapasitas dan kebesaran beliau. Sehingga Yinsi ini melarang pergi eman-eman tokoh besar, tokoh hebat seperti Lao Tzu kalau menarik diri dari keramaian. Masyarakat masih butuh, umat masih butuh. Sampai seorang Lao Tzu merasa lebih baik mundur itu kan berarti memang zamannya sedang zaman sangat merosot. Menurut pertimbangannya Yinsi ini kalau dibiarkan saja Lao Tzu ini pergi, umat bisa semakin hancur ini, masyarakat bisa semakin rusak. Nah, akhirnya Yinsi berkeras, Lao Tzu jangan pergi, Lao Tzu jangan pergi. Tapi Lao Tzu sudah berkeras, saya harus menarik diri. Saya harus pergi. Akhirnya negosiasi, baiklah kalau memang jenengan tetap mau pergi, tapi tolong tinggalkan catatan-catatan untuk kita. Sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dari hasil negosiasi ini, kemudian Lao Tzu menyanggupi, oke, kalau gitu saya tak berhenti dulu, saya mau nulis sesuatu. Nah, dalam ceritanya, beliau ini kemudian bermalam di situ, di tempatnya Yinsi, selama 3 hari untuk menuliskan gagasan-gagasan beliau. Nah, tulisan selama bermalam 3 hari itu nanti dikenal dengan judul Tao Te Ching. Tao Te Ching ini isinya sekitar 500.000 kata dalam 81 syair-syair pendek, dan itulah yang diserahkan pada Yinsi. Dan dari situ nanti terkenal ajaran-ajaran awal dari Taoisme. Cuma malam hari ini kita tidak fokus ke situ, meskipun bahan kita untuk melihat kepemimpinan yang baik tetap juga dari Tao Te Ching. Nah, Lao Tzu ini orang besar, orang hebat, bahkan banyak legenda-legenda. Legenda itu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat tentang kehebatan seorang Lao Tzu. Ada yang bilang beliau ini dalam kandungan ibunya 62 tahun. Sehingga waktu lahir sudah tua. Kabarnya sudah telinganya panjang dan nanti beliau hidup sepanjang 990 tahun. Ini legenda-legenda yang beredar. Benar atau tidaknya wallahu a'lam, karena fokus kita sebenarnya bukan pada legenda-legenda ini, tapi pada ajaran-ajaran luar biasa yang ditinggalkan oleh Lao Tzu. Jangan hanya karena legenda-legenda ini kemudian nanti ada yang antipati atau ada yang memitoskan sedemikiannya. Karena sebenarnya yang lebih penting adalah peninggalan-peninggalan gagasan beliau yang luar biasa. Secara umum nanti dalam Tao Te Ching itu kan gagasan-gagasan tentang Tao, ajaran-ajaran Tao. Tao ini agak susah mendefinisikannya, teman-teman bisa merefer kembali ke kajian awal kita tentang Taoisme, apa hubungannya Taoisme dengan jalan alam semesta, karena Tao sering didefinisikan sebagai jalan, sehingga nanti ada istilah T. T itu semacam suluknya. Segala sesuatu ada rute perjalanannya, namanya T. Bagi yang tertarik boleh dijejer. Kalau di Jawa ada agama Kapitayan dengan definisi mirip T atau Tao tadi, ada istilah Tu.
Kalau saya tidak salah ingat, saya sedikit membahas tentang tu ini ketika bicara tentang Semar. Kalau di Tiongkok ternyata ada T, di Jawa ada tu. Oh, ini wawasan-wawasan filosofis tentang alam dan kehidupan. Oke, ya kalau dalam cerita-cerita di film-film itu sering dikonotasikan Taoisme ini dekat dengan hal-hal yang gaib dan mistik. Ya mungkin ada sebab-sebabnya. Kalau dalam sejarah misalnya ada salah seorang pengikut Taoisme namanya Zhang Taoling. Zhang Taoling ini menyebarkan ajarannya Lao Tzu terus dengan menambah beberapa ajaran tentang ilmu gaib dan mistik. Mungkin ajarannya populer juga. Baik, malam hari ini kita lihat kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Lao Tzu sehubungan dengan membentuk seorang pemimpin yang ideal. Kemarin kita bisa membayangkan pemimpin ideal yang diinginkan Aristoteles, pemimpin ideal yang dimaui oleh Machiavelli, dan pemimpin ideal versi Imam Al-Mawardi. Malam hari ini kita lihat kira-kira pemimpin ideal versi Lao Tzu seperti apa. Lao Tzu ini satu di antara 3 tokoh spiritual besar dalam tradisi filsafat Timur selain Konfusius dan Buddha. Ada cerita unik, mungkin pernah juga saya ceritakan ketika ketemu 3 orang tokoh ini, yaitu Lao Tzu, Konfusius, Buddha. 3 orang ini kemudian duduk-duduk bersama mencicipi minuman. Begitu minum, Konfusius menganggap, minuman ini asam. Terus begitu minum, Buddha menganggap, minuman ini pahit. Sementara Lao Tzu begitu minum, enggak kok, minuman ini manis. Cerita ini sebenarnya untuk mengilustrasikan bedanya gagasan 3 tokoh ini. Konfusius menganggap hidup ini asam. Jadi kenapa asam? Karena dalam kehidupan ini banyak sekali orang-orang yang moralnya merosot, sehingga akibat perbuatan kemerosotan moral manusia ini, dunia jadi tidak enak, jadi agak asem. Beda dengan Buddha. Buddha punya pandangan bahwa hakikat hidup ini pahit. Hidup ini hakikatnya penderitaan, kesengsaraan. Begitu kita hadir di dunia sebagai manusia, saat itu juga kita mengalami yang namanya duka. Jadi hakikatnya hidup pahit. Kalau Konfusius, hakikatnya hidup asem. Tapi kalau Lao Tzu beda lagi. Katanya Lao Tzu, hidup ini manis. Jadi hidup ini indah. Apapun yang terjadi, kadang senang, kadang susah. Kadang ada bencana, kadang juga tertib. Kadang ada kesulitan, tapi selalu kemudian muncul kemudahan. Itulah hakikatnya hidup. Itulah tahu. Jalannya hidup memang seperti itu. Makanya bagi Lao Tzu ya semuanya indah saja. Tidak harus ditanggapi sebagai pahit atau asam. Ya memang kenyataan hidup begitu. Mau tidak mau kita akan mengalami itu. Dan semuanya terjadi dalam rangka harmoni alam semesta. Itu pandangannya Lao Tzu. Oke, baik. Itu pengantar, mungkin agak terlalu panjang tentang beliau. Yang jelas detail gagasan Taoismenya bisa dicek di sesi Taoisme. Kita mulai sekarang pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana ciri seorang pemimpin yang ideal. Oke, saya awali dari sini ya, tentang hidup harmonis. Bagaimana manusia mengupayakan hidup yang harmonis dengan alam. Versinya Tao. Ini kalau saya ringkas ada 3 caranya. Yang pertama apa? Manusia itu satu-satunya makhluk yang punya daya untuk mengelola hidupnya. Meskipun hidup ini ada sunnatullahnya, ada hukum alamnya. Semua di luar manusia otomatis berjalan sesuai jalur fitrahnya. Nah, manusia ini yang punya daya untuk
nyeleweng, untuk taat, patuh dengan hukum alam, atau untuk sebaliknya. Oleh karena itu, manusia yang sadar akan hakikat hidupnya harusnya banyak mengambil waktu untuk kontemplasi. Di kontemplasi ini dalam rangka menyadari bahwa hidup ini sebenarnya sudah ada mekanismenya sendiri, termasuk hidupnya manusia. Kalau bahasa kita kemarin, kita ini ada fitrah-fitrahnya. Kadang-kadang kita keluar jalur karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak menganalisis macam-macam, kita merancang sendiri hidup di luar rancangan yang alami. Maka katanya Lao Tzu, ayo sekali-sekali kontemplasi, bahkan lebih banyak kontemplasi lebih baik. Ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah menjadi diam itu. Jangan terlalu banyak merekayasa. Jadi hidup secara alami. Segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya. Makanya ada quotes yang terkenal juga dari Lao Tzu, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi, apa-apa ada prosesnya. Kita kadang senang, kadang susah, kemudian kita jadi lebih bijaksana, kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain, macam-macam peristiwa dalam hidup, yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri. Kadang-kadang manusia yang terburu-buru, ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui, ingin cepat populer, terburu-buru semacam ini nanti jadi sumbernya kesulitan hidup, kesusahan hidup. Semua ada jadwalnya sendiri-sendiri. Sebagaimana kapan daun tumbuh, kapan dia gugur, kapan bunga mekar, kapan buah berbuah, dan seterusnya. Jadi jalan untuk hidup harmonis adalah pahami jadwalnya masing-masing. Segalanya ada waktunya, ada prosesnya. Jangan terburu-buru. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Air itu nanti pada akhirnya berakhir di laut. Dan dia berjalan sesuai prosesnya. Tidak kesusu, juga tidak melambat-lambatkan diri. Mengalir saja sesuai prosesnya. Senang, susah, kita keliru dan mencari benar lagi dan seterusnya. Semuanya ada proses, ada jadwalnya sendiri. Hari ini kita mengalami pandemi, kesulitan hidup yang agak luar biasa. Mungkin memang sudah jadwalnya sesuai proses yang kita alami selama ini. Kenapa kita panen virus hari ini? Ya mungkin proses yang kita jalani mengarahkan kita pada munculnya peristiwa pandemi ini. Mungkin kita yang tidak bersih, mungkin kita yang membuat polusi-polusi dan lain sebagainya. Ya sekarang kita rasakan efeknya semacam ini. Maka orang yang bijaksana, orang yang memahami mekanisme alam. Segalanya sudah ada waktunya. Yang kedua, untuk kita hidup nyaman, harmonis, selaras, adalah terbuka, mengosongkan diri. Manusia itu punya ciri yang sibuk dengan pikirannya. Isi pikiran kita itu selalu penuh macam-macam. Kadang-kadang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada gunanya juga numpuk di kepala kita. Akhirnya tidak ada space, tidak ada sisa untuk hal-hal yang penting, atau yang penting malah terlewatkan. Maka penting kita mengosongkan diri, menyingkirkan isi kepala yang tidak penting, yang sembrono, yang merusak, yang tidak ada gunanya, yang iseng saja. Sehingga yang penting-penting bisa masuk, yang utama-utama bisa masuk. Katanya Lao Tzu, kegunaannya pot berasal dari kekosongannya. Kosongkan dirimu dari segalanya dan biarkan pikiranmu menjadi tenang. Jadi untuk hidup yang harmonis, kita ini harus terbuka, mau mengosongkan diri. Karena kalau pikiran kita kosong, itu kan banyak hal-hal yang manfaat bisa masuk. Sementara hari ini kita terlalu sibuk dengan ambisi kita, dengan kecemasan kita, dengan macam-macam hal dalam hidup kita yang menyusahkan kita sendiri,
Maka ayo itu kita bersihkan, kita kosongkan. Kemudian yang manfaat-manfaat kita masukkan. Kalau dalam bahasa sufi ada istilah takholli. Kalau sudah takholli, pembersihan baru takhalli. Pengisian dengan yang baik-baik. Justru sebagaimana pot, dia bermanfaat ketika kosong. Ketika diisi macam-macam sudah tidak ada gunanya lagi. Ketika dia kosong, dia bisa bermanfaat untuk banyak hal. Tapi begitu ada isinya, yang manfaatnya hanya tentang isinya itu. Pot itu kalau dia kosong, dia bisa dibikin macam-macam. Mungkin bisa dipakai naruh tanaman, bisa dikasih air untuk minum, bisa macam-macam fungsinya. Tapi begitu kita kasih tanah, dia hanya berguna untuk yang berhubungan dengan tanah. Begitu kita kasih air, dia berguna hanya untuk yang berhubungan dengan air. Di luar itu tidak bisa dipakai. Maka sebagaimana pot, pikiran kita juga begitu. Begitu kita isi A, padahal dia punya potensi A, B, C, D, E, begitu isinya A, ya sudah, A itu selesai mengisi diri kita. Kemanfaatan hidupnya hanya seputar A saja. Maka Lao Tzu menasehatkan ya sering-sering bersih-bersih. Dipilihi mana yang tidak penting yang ada di kepala kita. Hari ini kan kita sibuknya menghadapi gempuran yang menyerbu kepala kita lewat medsos, lewat internet, lewat macam-macam. Kadang-kadang juga tidak ada pentingnya. Ayo kita bersihkan biar ada space kosong, bahkan biar banyak space kosong. Di balik space kosong itu ada ketenangan dan ada potensi kemanfaatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, hidup harmonis itu berhubungan dengan kemauan kita untuk tidak diikat oleh ego kita. Katanya Lao Tzu, ketika saya melepaskan diri saya akan menjadi seperti apa yang semestinya. Jadi banyak orang merancang dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak semestinya, di luar kapasitasnya, tidak seharusnya, dan macam-macam. Ini namanya ego. Ego itu biasanya bentuknya ideal-ideal yang kita tanam, kita patok dalam diri kita. Dan umur kita habis untuk mewujudkan ideal itu. Tanpa kita sadar sebenarnya hakikatku itu apa dan siapa. Kita menghabiskan waktu mengkhawatirkan siapa kita seharusnya, sementara kita tidak banyak memahami diri kita atau siapa kita yang sebenarnya. Ideal-ideal itu kan siapa kita yang seharusnya tadi. Kita itu selalu memarahi diri kita karena tidak seperti siapa kita yang seharusnya. Saya itu kan harusnya ini sudah lulus ini. Dari kuliah kok tidak lulus-lulus. Aku itu harusnya sudah punya gandengan ini. Wong umurku sudah sekian kok masih jomblo saja. Aku ini harusnya sudah punya pekerjaan, usiaku sudah sekian. Aku ini harusnya sudah. Hidup kita isinya yang harusnya. Akhirnya kita jadi susah dan gelisah sendiri. Kita tidak menerima kenyataan diri kita yang sebenarnya. Karena kita terpaku pada ego kita yang menuntut diri kita yang seharusnya. Ini sumber kegelisahan kalau menurut Tao. Jadi lepaskanlah, katanya Lao Tzu, ketika saya melepaskan diri saya akan menjadi seperti apa saya yang semestinya. Pahami diri kita. Hampir semua filosof timur, bahkan filosof barat seperti Socrates dan kawan-kawan kan selalu wanti-wanti untuk memahami diri, mengenali diri. Karena diri kita ini kadang-kadang kita paksa untuk tidak menjadi seperti dirinya. Hanya karena melihat yang lain A, kita memaksa diri kita jadi A. Hanya karena melihat yang lain B kok bagus, kita memaksa diri kita jadi B. Nah, ini sumbernya penderitaan, nantinya sumbernya kegelisahan. Jadi, untuk membentuk diri kita jadi pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus hidup selaras dengan diri kita dan lingkungan sekeliling kita. Dengan cara yang pertama, mari kita kontemplasi, memahami sesuatu sesuai ruang dan waktunya, sesuai jadwalnya sendiri-sendiri. Yang kedua, mari tidak
menyibukkan diri, tidak memenuhi diri dengan hal-hal yang tidak penting, yang hanya membuat kita susah. Dan yang ketiga, ayo kita melepaskan diri dari ideal-ideal yang tidak seharusnya, yang membuat kita jauh bahkan dari diri kita sendiri. Itu 3 prinsip awal versinya Taoisme. Ya memang Taoisme ini kadang dikritik banyak mengajarkan sesuatu yang tidak logis. Ini karena mungkin kalau kita membaca Tao Te Ching itu memang harus tidak bisa sekali baca paham. Saya yakin teman-teman juga kalau sekali membaca syair-syair itu harus direnungi, butuh kontemplasi. Ini menurut saya teks yang luar biasa. Al-Quran kan juga begitu, tidak bisa kita baca bunyinya terus berarti pemahamannya itu. Seringkali kita harus merenungi dulu. Kalau dibaca sekilas kadang rasanya memang tidak logis. Tapi Lao Tzu ini kan sebenarnya tidak sekedar orang yang mengajarkan kebenaran kebaikan, tapi dia juga orang yang menjalani dan mengalami kebenaran. Antara mengajarkan dan menjalankan kan 2 hal yang berbeda. Karena beliau mengalami dan menjalani langsung, penjelasannya lebih eksistensial kalau bahasa filsafat. Jadi lebih mantap. Kalau bahasanya Imam Ghazali kan ilmu yang huduri, hadir karena pengalaman langsung, itu kan derajat ilmu yang paling tinggi. Bahkan di banyak cerita-cerita Timur itu banyak bahkan orang-orang yang mungkin secara fisik, secara eksternal beliau bukan orang yang pintar membaca, bukan orang yang literasinya tinggi, tapi wawasan kebenarannya luar biasa. Ada cerita yang saya ingat, kalau ini bukan dari Taoisme, tapi dari tradisi Zen Buddhisme. Jadi itu cerita ada seorang bhikkhuni menemui Master Zen di Cina, namanya Master Huineng. Master Huineng ini tokoh besar dalam tradisi Zen Buddhisme. Nah, bhikkhuni ini karena ketemu guru besar, terus beliau menanyakan salah satu ajaran Buddha dari sebuah kitab. Guru, katanya bhikkhuni ini, saya tidak ngerti dengan sutra ini di halaman sekian, mungkin seperti itu. Terus Master Huineng bilang, oh kalau gitu coba kamu bacakan apa bunyinya buku itu. Bhikkhuni ini heran loh, guru kok malah nyuruh saya baca. Kalau sudah guru kan harusnya hafal. Kalau sudah guru kan harusnya sudah pernah membaca sendiri, atau jangan-jangan guru ini tidak pernah baca. Terus Huineng tanya ke gurunya, guru, apakah guru ini tidak hafal atau jangan-jangan guru tidak bisa membaca? Master Huineng menjawab jujur, ya. Jadi saya ini buta huruf sejak kecil. Jadi jangankan menghafal, membaca saja saya tidak bisa. Bhikkhuni ini terus kaget. Ini guru besar ya, baca saja tidak bisa. Terus dia merasa, berarti selama ini aku diajar orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Lah terus gunanya apa? Master Huineng ngerti kegelisahan bhikkhuni ini, terus berkata begini, oke, muridku, kamu tenang dulu ya, coba. Ini apa? Jadi beliau ini mengangkat telunjuknya, kemudian telunjuknya ditunjukkan di depan Huineng. Ini apa? Katanya si Master Huineng kepada muridnya. Kata bhikkhuni murid tadi, oh itu adalah jari telunjuk guru. Kemudian Master Huineng menunjuk ke bulan. Lalu itu apa? Oh itu adalah bulan. Jadi jari telunjuk menunjuk ke bulan, kemudian bhikkhuni tadi noleh ke bulan, kemudian oh iya itu bulan. Terus Master Huineng berkata, kalau aku tidak menunjuk dengan telunjukku ini, apakah engkau bisa melihat bulan? Telunjuk adalah kitab dan semua ajaran yang ada di dunia. Sementara rembulan adalah kebenaran. Muridku, aku sudah bisa melihat rembulan tanpa bantuan telunjuk. Kalau engkau bagaimana? Nah, dari sini terus bhikkhuni ini sadar bahwa ya telunjuk itu ibaratnya buku, kitab suci atau apapun tulisan. Sementara
isinya adalah kebenarannya. Kadang-kadang kita ini terlalu bersandar pada telunjuk sehingga melupakan rembulannya. Orang-orang seperti Lao Tzu ini orang yang bisa melihat langsung rembulan tanpa butuh ada yang menunjukkan, karena mereka mengalami langsung kebenaran. Tidak sekedar ditunjukkan mana itu kebenaran. Ini nanti rahasianya, hubungannya kalau kita belajar ilmu laduni. Dulu kita pernah membahas ini di Imam Ghazali. Jadi, betapapun teks, betapapun kitab, buku, naskah, itu hanya petunjuk yang mengarahkan pada kebenaran. Jangan hanya berhenti di teks, jangan hanya berhenti di nas, tapi bagaimana kita menghidupkan nas, menghidupkan teks, menghidupkan kebenaran dalam hidup kita.